Perkenalkan, nama saya Antonius Redemptus Meje. Saya berperan sebagai prajurit 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril Yusuf. Saya berperan sebagai prajurit 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Permana. Peran saya sebagai Kian Santang. Perkenalkan, nama saya Kakak Wahyu Prasetya. Saya berperan sebagai prajurit musuh. Perkenalkan, nama saya Rihat. Saya berperan sebagai rakyat biasa. Perkenalkan, nama saya Fatan Zahas Kalamat Maulana. Peran saya sebagai Prabu Siliwangi. Perkenalkan, nama saya Alian Shalidome, berperan sebagai Patih. Perkenalkan, nama saya Athanasius Rapen. Saya berperan sebagai Raja Musuh. Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan besar di tanah Sunda, yaitu Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang bijaksana, Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup makmur dan damai. Namun, kedamaian itu mulai terusik oleh ancaman dari kerajaan lain. Patih, di mana kamu? Iya, Yang Mulia. Katakan, bagaimana kondisi rakyat hari ini? Rakyat hidup sejahtera, namun ada kabar yang tidak baik. Katakan. Kerajaan musuh melakukan penyerangan, Mulia. Tidak disangka Kian Santang mendengar percakapan tersebut, lalu ia mendekatinya. Ayahanda, izinkan aku ikut menjaga kerajaan ini. Santang, kamu masih muda, tapi keberanianmu patut kuhargai. Aku siap berjuang demi rakyat. Tiba-tiba prajurit datang ke dalam dengan membawa informasi. Prabu, utusan dari kerajaan musuh datang dan ingin menyampaikan sesuatu. Bawalah dia masuk. Kami menuntut kerajaan ini menyerah tanpa perlawanan. Kurang ajar, berani sekali mereka. Hei, kamu pikir kami selama itu? Bilang rajamu bahwa Pajajaran tidak akan tunduk. Penolakan tersebut membangkitkan kemarahan pihak musuh. Merasa harga diri mereka direndahkan, pasukan lawan pun segera bergerak menuju wilayah Pajajaran dengan kekuatan penuh. Kabar tentang kedatangan mereka menyebar dengan cepat, menimbulkan kecemasan dan ketakutan di seluruh penjuru kerajaan. Ketegangan mulai melanda istana. Para prajurit bersiap siaga, dan masyarakat pun hidup dalam bayang-bayang ancaman perang yang semakin dekat. Bagaimana nasib kita? Apakah perang akan terjadi? Aku sangat takut. Bagaimana ini? Jangan takut, kami akan melindungi kalian. Kami percaya. Kata-kata Kian Santang menenangkan hati rakyat yang diliputi ketakutan. Harapan kembali tumbuh di tengah ancaman perang yang semakin mendekat. Namun tiba-tiba, Prabu, pasukan musuh sudah dekat. Bila jangan kuat, maka kita harus bersiap. Kami siap bertempur. Demi Pajajaran, kita tidak akan kalah. Ayahanda, aku akan berada di garis depan. Kita berjuang bukan untuk kekuasaan, tapi demi rakyat. Hidup Pajajaran! Hidup! pertempuran pun tak terelakkan. Pasukan Pajajaran maju dengan berani. Kian Santang bertarung di garis depan, sementara Prabu Siliwangi memimpin dengan strategi yang cerdas. Saat ketegangan mencapai puncaknya, pihak musuh mengkumandangkan perintah penyerangan. Serang! Bukan mereka! Lawan! Tidak akan kubiarkan kalian menghancurkan tanah ini. Medan perang berubah kacau. Teriakan prajurit, denting senjata, dan debu memenuhi udara, menciptakan suasana mencekam di tengah pertempuran sengit. Di tengah pertempuran yang memanas, pihak raja musuh akhirnya mengatakan menyerah, mengakui kekalahan mereka di hadapan pasukan lawan. Keserakahan tidak akan menang. Prabu, kita menang! Hidup Pajajaran! Kemenangan ini milik kita semua. Kian Santang, kamu telah membuktikan dirimu. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai anak dan pejuang. Hidup Pajajaran! Hidup! Sejak saat itu, nama Prabu Siliwangi dan Kian Santang
dikenang sebagai simbol keberanian dan kebijaksanaan. Kisah mereka terus hidup dalam sejarah dan legenda masyarakat Sunda. Kisah ini mengajarkan bahwa keberanian harus disertai dengan kebijaksanaan dan kerja sama. Sebuah kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi juga oleh persatuan dan rasa saling percaya. Selain itu, penting untuk selalu mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Namun, seperti para pejuang yang tak menyerah di medan perang, kita pun harus terus melangkah. Sebab, hidup tidak selalu menghadiahkan jalan yang mudah kepada mereka yang kuat. Kadang justru luka, kehilangan, dan kegagalanlah yang menempa seseorang menjadi pribadi yang tak lagi mudah dipatahkan. Dan jika harus jatuh, jatuhlah sebagai pejuang, bukan sebagai orang yang menyerah. Serang! Jurkan mereka! Woi, kan gue di sini. Prabu. Apa ya? Siap. Ajar berani sekali mereka. Aduh nih kalau boleh jujur gue sebenarnya nggak ngerti nih meeting ngomongin apaan. Hidup Pajajaran!